Dua buah mobil dengan massa yang sama bergerak melewati suatu jalur yang panjang lintasannya sama, sehingga kedua mobil tersebut bisa dikatakan memiliki usaha atau W yang sama. Namun, mobil pertama berjalan lebih cepat dibandingkan mobil kedua. Mobil pertama melewati lintasan tersebut hanya dalam waktu 10 detik, sedangkan mobil kedua membutuhkan waktu 25 detik. Apa yang menyebabkan catatan waktu pada gerak kedua mobil itu berbeda? Simak penjelasannya pada video pembelajaran ini. Usaha memungkinkan objek berpindah dengan gaya pada jarak tertentu, sedangkan daya memberitahu tentang seberapa cepat pekerjaan itu dilakukan. Daya adalah jumlah pekerjaan yang dilakukan dalam waktu yang diperlukan untuk melakukannya. Untuk daya, satuan yang digunakan ialah watt, yang diambil dari nama insinyur asal Skotlandia yaitu James Watt. Besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan per satuan waktu dinamakan daya. Daya didefinisikan sebagai kelajuan usaha atau usaha per satuan waktu. Daya dituliskan secara matematis sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. Berdasarkan persamaan daya tersebut, satuan daya dalam sistem internasional ialah Joule per second atau sama dengan Watt. Definisi 1 Watt adalah besarnya daya yang menimbulkan usaha sebesar 1 Joule tiap 1 second. Satuan lain dari daya ialah kilowatt dan horsepower, yang besarnya sama dengan 746 watt. Pengukuran 1 horsepower memiliki daya yang sangat besar untuk dijadikan sumber energi. Pada awalnya, istilah HP atau daya kuda digunakan untuk membandingkan performa antara mesin uap dan kemampuan tarikan kuda atau draft horse. Mobil, motor, atau mesin lainnya sering dinyatakan dayanya dengan satuan horsepower. Berdasarkan persamaannya, daya juga dapat diturunkan ke dalam satuan usaha, yaitu usaha sama dengan daya dikali waktu, W sama dengan P dikali T. Dengan demikian, kita mendapatkan satuan usaha, yaitu watt second, yang nilainya sama dengan Joule. Selain watt second, satuan usaha yang sering digunakan adalah kilowatt hour atau kilowatt jam. Karena 1 kilowatt bernilai sama dengan 1000 watt, dan 1 jam sama dengan 3600 second. Konversinya ialah sebagai berikut. 1 kilowatt hour sama dengan 1000 watt dikali 3600 second. 1 kilowatt hour sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5 watt second. 1 kilowatt hour sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5 joule. Dengan demikian, kita sekarang mengetahui bahwa satuan usaha bisa bernilai 1 joule, 1 watt second atau 1 kilowatt hour dengan konversinya ke joule sebesar 36 dikali 10 pangkat 5 joule. Ingat kembali persamaan usaha berikut. W sama dengan F dikali S. Persamaan daya juga dapat kita tulis sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P sama dengan F dikali S dibagi T. Ingat kembali bahwa nilai perpindahan dibagi waktu atau S dibagi T sama dengan nilai kecepatan atau V, sehingga kita mendapatkan hubungan daya dengan kecepatan gerak benda sebagai berikut. P sama dengan F dikali V. Pada permasalahan di awal, disebutkan bahwa terdapat dua mobil dengan massa yang sama bergerak melewati suatu jalur yang panjang lintasannya sama, kedua mobil tersebut bisa dikatakan memiliki usaha atau W yang sama. Namun, mobil pertama berjalan lebih cepat dibandingkan mobil kedua. Mobil pertama berjalan melewati lintasan tersebut hanya dalam waktu 10 sekon. Sedangkan mobil kedua membutuhkan waktu 25 sekon. Artinya, daya yang dilakukan kedua mobil tersebut berbeda. Jika dihitung, daya dari tiap-tiap mobil tersebut ialah sebagai berikut. Daya dari mobil pertama adalah sebagai berikut. P1 sama dengan W dibagi T1. P1 sama dengan W dibagi 10 sekon. Daya dari mobil kedua adalah sebagai berikut. P2 sama dengan W dibagi T2. P2 sama dengan W dibagi 25 sekon. Selanjutnya, kita akan membandingkan daya dari mobil 1 dengan mobil 2 sebagai berikut. P1 dibanding P2. W dibagi 10 sekon dibanding W dibagi 25 sekon. Karena nilai usaha pada kedua gerak mobil adalah sama, bagilah nilai W pada kedua ruas sehingga menjadi seperti berikut. 1 dibagi 10 sekon dibanding 1 dibagi 25 sekon. Nilai 1 dibagi 10 sekon lebih besar dibandingkan dengan 1 dibagi 25 sekon, sehingga dapat diketahui bahwa daya dari mobil pertama lebih besar daripada daya dari mobil kedua. Untuk lebih memahami daya, perhatikan contoh soal berikut. Abdul yang bermassa 50 kg menaiki tangga yang tingginya mencapai 10 meter selama 2 menit. Jika percepatan gravitasi atau G sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah daya yang dihasilkan Abdul? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut.
Diketahui, massa yang dilambangkan sebagai M sama dengan 50 kg. Perpindahan atau ketinggian yang dilambangkan dengan S sama dengan 10 meter. Waktu yang dilambangkan sebagai T sama dengan 2 menit, kemudian dikonversi ke dalam satuan sekon dengan dikalikan 60 sekon, sehingga sama dengan 120 sekon. Percepatan gravitasi yang dilambangkan sebagai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berapakah daya atau P yang dihasilkan Abdul? Jawab, untuk menghitung besar daya atau P yang bekerja pada saat Abdul menaiki tangga, perlu diketahui besar gaya atau F, usaha atau W, perpindahan atau S, dan waktunya atau T terlebih dahulu. Ketika menaiki tangga, gaya atau F yang dilakukan Abdul berupa gaya berat, yaitu bernilai massa berat badan Abdul dikali percepatan gravitasi. Dengan demikian, penghitungannya menjadi seperti berikut. F sama dengan W. F sama dengan M dikali G. F sama dengan 50 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. F sama dengan 500 Newton. Jadi, besar gaya atau F yang bekerja pada saat Abdul menaiki tangga adalah 500 Newton. Selanjutnya, kita dapat menghitung usaha atau W yang bekerja pada saat Abdul menaiki tangga. Usaha yang dilakukan saat Abdul menaiki tangga bergantung pada perpindahannya, yaitu setinggi 10 meter. Dengan demikian, besar usaha tersebut dapat dihitung sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. W sama dengan 500 Newton dikali 10 meter. W sama dengan 5000 Joule. Jadi, besar usaha atau W yang bekerja saat Abdul menaiki tangga adalah 5000 Joule. Diketahui bahwa Abdul menaiki tangga selama 120 sekon, dan berdasarkan penghitungan sebelumnya, kita mengetahui bahwa besar usaha yang dilakukan adalah 5000 Joule. Dengan demikian, besar dayanya dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P sama dengan 5000 Joule dibagi 120 sekon. P sama dengan 41,7 Joule per sekon. Jadi, besar daya atau P yang bekerja saat Abdul menaiki tangga adalah 41,7 Joule per sekon. Energi memiliki sifat yang dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lain, seperti energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya, energi gerak, energi panas, atau bentuk energi lainnya. Akan tetapi, saat terjadi perubahan energi, ada yang menjadi energi bermanfaat yang dapat digunakan dan sebagian lainnya menjadi energi yang tidak bermanfaat atau terbuang. Misalnya, pada alat kipas angin listrik terjadi perubahan energi dari listrik menjadi energi yang bermanfaat, yaitu energi gerak. Sementara itu, sebagian energi berubah menjadi energi yang tidak bermanfaat, yaitu energi panas akibat kerja mesin kipas angin. Energi yang bermanfaat disebut sebagai energi keluaran, sedangkan energi yang tidak bermanfaat disebut sebagai energi masukan. Artinya, tidak mungkin untuk mengubah seluruh energi listrik pada kipas angin menjadi energi gerak. Perbandingan antara energi yang diubah dalam bentuk lain dan energi yang diterima disebut daya guna atau efisiensi yang dilambangkan dengan eta. Secara matematis, daya guna atau efisiensi dituliskan sebagai berikut. Eta sama dengan energi keluaran dibagi energi masukan dikali 100%. Eta sama dengan E out dibagi E in dikali 100%. Untuk lebih memahami efisiensi, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air terjun yang memiliki ketinggian 80 meter dapat mengalirkan air sebanyak 1.200 meter kubik tiap 10 sekon dengan massa jenis air sebesar 1.000 kg per meter kubik. Jika efisiensi dari air terjun ketika jatuh diubah menjadi energi sebesar 50%, berapakah besar daya dari energi keluarannya? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Ketinggian yang dilambangkan sebagai H sama dengan 80 meter. Volume yang dilambangkan sebagai V sama dengan 1.200 meter kubik. Waktu yang dilambangkan sebagai T sama dengan 10 sekon. Massa jenis air yang dilambangkan sebagai Rho sama dengan 1.000 kg per meter kubik. Efisiensi yang dilambangkan sebagai eta sama dengan 50%. Ditanya, berapakah besar daya atau P dari energi keluarannya? Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi mekanik air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada generator, terdapat beberapa energi yang diproduksi selama proses perubahan energi tersebut, yaitu energi panas dari mesin generator. Kecepatan untuk menggerakkan turbin pada generator dihasilkan dari energi kinetik air
yang dikonversi dari energi potensial air sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Di sini terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik, tetapi tidak seluruhnya diubah menjadi energi listrik. Sebagian energi tersebut masih berupa energi kinetik air terjun yang meneruskan gerak air terjun tersebut hingga ke manfaatnya atau sebagai energi keluaran. Sementara itu, energi kinetik air hingga ke dasar air terjun merupakan energi yang tidak bermanfaat atau sebagai energi masukan. Eta sama dengan E out dibagi E in dikali 100%. Eta sama dengan P dikali T dibagi M dikali G dikali H dikali 100%. 50% sama dengan P dikali 10 sekon dibagi 12 dikali 10 pangkat 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 80 meter dikali 100%. 50% sama dengan P dikali 10 sekon dibagi 9600 dikali 10 pangkat 5 Joule dikali 100%. Pindahkan 100% ke ruas kiri, sehingga menjadi 50% dibagi 100% sama dengan P dikali 10 sekon dibagi 9600 dikali 10 pangkat 5 Joule. 1 dibagi 2 sama dengan P dikali 10 sekon dibagi 9600 dikali 10 pangkat 5 Joule. Pindah ruaskan 10 sekon dan 9600 dikali 10 pangkat 5 Joule ke ruas kiri, sehingga menjadi 1 dikali 9600 dikali 10 pangkat 5 Joule dibagi 2 dikali 10 sekon sama dengan P. 4800 dikali 10 pangkat 4 Joule per sekon sama dengan P. Jadi, besar daya atau P dari energi keluaran air terjun tersebut adalah 4800 dikali 10 pangkat 4 Joule per sekon. Besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan per satuan waktu dinamakan daya. Daya didefinisikan sebagai kelajuan usaha atau usaha per satuan waktu. Daya dituliskan secara matematis sebagai berikut. Berdasarkan persamaan tersebut, daya juga dapat diturunkan ke dalam satuan usaha, yaitu usaha sama dengan daya dikali waktu. Hubungan daya dengan kecepatan gerak benda adalah sebagai berikut. Perbandingan antara energi yang diubah dalam bentuk lain dan energi yang diterima disebut daya guna atau efisiensi yang dinamakan dengan eta. Secara matematis, daya guna atau efisiensi dituliskan sebagai berikut.